Oke, selamat malam sahabat Republik Investor. Berjumpa lagi bersama saya Iksan. Pada video kali ini kita akan coba bahas keadaan pasar dan fokus terhadap satu sektor yaitu sektor keuangan. Pertama-tama kita coba review dulu ya indeks secara teknikal. Ini menggunakan weekly di mana indeks di minggu ini dari periode 22 Maret sampai 17 ya, sorry 17 sampai 22 Maret itu indeks terkoreksi close di 2,5%. Artinya indeks melemah 2,5% dan sempat turun sampai ke 4,7% sebelum rebound di akhir minggu lalu. Salah satu penyebab indeks turun adalah sektor keuangan ya menurut saya. Di mana sektor keuangan sendiri telah turun mencapai 4% di minggu lalu. Dan ini secara technical weekly atau mingguan, dia telah break garis biru yaitu MA10 dan berpeluang menuju MA20 di supportnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyebab dari penurunan indeks di sektor keuangan? Nah, menurut saya salah satu penyebab penurunan sektor keuangan adalah turunnya adanya intervensi ya, mulai ada intervensi dari baik itu petinggi BI maupun petinggi OJK terkait operasi moneter. Maksudnya operasi moneter di sini adalah eh, pemimpin bank dan OJK sudah terang-terangan meminta kepada bank yang lain untuk menurunkan suku bunga. Coba kita baca beritanya ya. ISG melemah dan mengutip data Bursa Efek, 10 besar saham ini yang paling koreksi paling dalam sepekan ini, 4 diantaranya merupakan saham perbankan. Nah, sepertinya ini terkait dengan semakin besarnya tekanan kepada perbankan untuk menurunkan kredit suku bunganya. Dua pejabat tinggi negara mengungkapkan hal itu dalam acara temu. Bank Himbara atau Bank BUMN sudah mulai menurunkan suku bunga. Saya berterima kasih bank-bank lain, ayo turunkan suku bunga kredit, kata Gubernur BI Pak Peri Warjio. Mengenai suku bunga, kami imbau agar sudah mulai karena ruangnya sudah mulai ada berupa acuan ya, BI rate acuan yang turun ke level terendahnya di 3,5%. Kalau kreditnya nambah, revenue juga nambah. Nah, memang dilemanya adalah saat ini revenue bank kan turun ya dibandingkan 2019. Hal itu seiring dengan turunnya memang kredit growth, loan growth-nya gitu ya. Pertumbuhan kreditnya memang juga turun, kan minus datanya nanti kita lihat ya. Nih, kita coba lihat pertama loan growth. Nah, loan growth-nya ini adalah data year on year ya, nih previous year. Jadi the value of loans in Indonesia turun 2,5% di Februari 2021 dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu. Nah, jadi kita lihat ya bahwa memang Indonesia loan growth-nya ini adalah turun dari mulai Maret 2020 sampai Februari 2021, terutama dari sisi Oktober 2020 sampai Februari 2021 yang loan growth-nya itu masih negatif. Nah, hal ini padahal suku bunganya udah turun gitu ya. Jadi kalau kita lihat di ini deposit ya. Nah, ini suku bunga ya. Sorry, bukan. Ini lending facility rate. Nah, kalau suku bunganya itu sebentar. Sebentar. Nah, suku bunganya ini yang udah turun jauh banget ke level
3,5%. Coba 3,5%. Jadi tren udah mulai turun suku bunganya. Tapi kok loan growth-nya malah masih minus kan logikanya kalau suku bunganya udah turun harusnya loan growth-nya naik. Nah, hal ini menggambarkan memang berarti suku bunga di bank itu belum turun sesuai dengan penurunan suku bunga acuan. Nah, ini membuat lending facility rate padahal udah turun nih oleh BI, deposit facility rate juga udah turun sama BI. Artinya apa? Cost atau biaya dana pihak ketiga itu udah mulai berkurang. Tapi kenapa suku bunganya belum turun? Gitu kan? Kalau suku bunga turun, harusnya dengan deposito bunga cost of fund untuk deposito atau apa ya dana pihak ketiga yang meskipun besar karena memang likuiditas lagi banyak banget ya sekarang di bank dan deposit facility rate udah turun artinya biaya bank untuk memberikan bunga kepada deposan udah mulai turun tapi tidak diiringi dengan uang yang ada di deposito ini dana pihak ketiga bank ini tidak bisa tersalurkan secara baik melalui penyaluran kredit. Nah, hal ini membuat ya loan growth tadi masih minus gitu. Nah, kalau kata Pak Wimbo dan Pak Peri dari BI dan OJK mengatakan bahwa gimana loan growth mau tumbuh kalau tingkat suku bunganya untuk penyaluran kredit di bank-bank tertentu realisasinya masih lebih besar. Penurunannya tidak signifikan. Hal ini yang membuat memang BI dan OJK buka suara sepertinya. Nah, dan di Filipina itu hanya 6%, di India 8%, dan di Indonesia katanya kreditnya 9% ya. Kita belum tahu sih ini kredit apa. Bisa kredit KPR atau konsumer. Di satu sisi, penurunan suku bunga kredit akan membantu pemulihan ekonomi. Ketika suku bunga kredit rendah, maka secara teori harusnya dunia usaha dan rumah tangga akan terpancing untuk melakukan ekspansi. Investasi dan konsumsi tumbuh, PDB pun terangkat. Namun di sisi lain, bank harus menjadi korban karena laba akan tergerus dari 20 aja NIM katanya turun nih di level 4,5%. Nah, memang apabila bunga kredit turun, maka NIM semakin tertekan. Apalagi kalau kredit udah turun, NIM-nya turun, tapi masih belum kredit growth-nya meningkat gitu. Jadi benar-benar sangat penting data terkait loan growth Indonesia ini ya. Karena ketika udah recover, asumsinya memang keadaan ekonomi secara umum, baik itu perputaran dunia usaha khususnya, sudah mulai recover. Nah, ini terlihat ya sampai Februari masih belum recover. Hal ini membuat sektor perbankan di minggu lalu pun koreksi cukup dalam dan ada kemungkinan melanjutkan koreksinya ke level MA 20. Oke, seperti itu saja video saya kali ini. Bagi teman-teman yang ingin buka akun saham, bisa klik link description di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya dan terima kasih telah menyimak video ini.